Kembali dalam kabar hari ini, dan pemirsa, satu dari 14 nama yang dirilis oleh Kejaksaan Agung atau setidaknya dipastikan akan dieksekusi mati adalah nama Freddy Budiman. Satu nama yang dalam 3 tahun terakhir ini sangat terkenal di media maupun di masyarakat karena sepak terjangnya dalam bandar narkoba, sebagai bandar narkoba di tanah air. Banyak sekali bandar narkoba tetapi tercatat adalah warga negara asing, dan Freddy adalah satu dari mungkin sekian bandar yang diungkap oleh kepolisian. Tetapi nama-nama lain asal Indonesia sulit sekali diendus keberadaannya, dan nama Freddy Budiman adalah nama yang bisa dibilang mengejutkan begitu banyak publik karena dia berhasil, meskipun pada akhirnya diungkap oleh aparat gabungan BNN dan kepolisian, mendatangkan 1,5 juta butir ekstasi, kemudian juga beratus-ratus kilogram sabu, dan itu tidak berhenti meskipun Freddy Budiman masuk dalam sel tahanan. Di dalam sel tahanan, Freddy Budiman tercatat pernah membuat pabrik ekstasi dan juga sabu di Lapas Cipinang. Freddy Budiman juga bahkan bisa mengendalikan dan mendatangkan narkoba dari luar negeri saat dia ditahan di Lapas Batu, Nusa Kambangan. Seperti apa sisi lain dari seorang Freddy Budiman? Wawancara kami kali ini akan kami sampaikan kepada Anda secara eksklusif. Freddy Budiman kami sampaikan kepada tim TV One. Sisi lain dari seorang Freddy Budiman yang ternyata dia memiliki keluarga yang sangat baik. Kemudian juga sisi lain dari pengakuan seorang Freddy Budiman yang ternyata keluarganya tidak mengetahui bisnis haramnya selama ini dijalankan dalam mengendalikan bisnis besar narkoba di tanah air. Berikut petikannya. Dari seorang Freddy ini lahir beberapa catatan yang sempat saya riset. Satu di antaranya tadi diceritakan oleh Freddy. Ada anak yang menjadi calon dokter di salah satu universitas ternama di Jakarta. Kemudian juga ada anak yang juga sekolah di sektor agamanya sangat kuat, sektor Islamnya sangat kuat. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dari sosok seorang Freddy yang dilekatkan dengan bandar narkoba di tanah air. Nah, berikut saya ingin berbincang dengan Freddy tentang sisi lain seorang Freddy Budiman. Tidak banyak yang tahu bahwa seorang Freddy Budiman lahir dari seorang keluarga yang sangat Islami. Orang tuanya haji, saudara-saudaranya juga seperti itu. Tetapi Freddy sampai terjerumus ke lembah hitam bisnis narkoba. Mas Freddy, pertama yang ingin saya sampaikan kepada bagaimana Anda menjalani selama bertahun-tahun berbisnis narkoba sementara Anda memiliki keluarga yang keluarga Anda itu justru tidak ingin seperti Anda sekolahkan dengan baik, Anda sembunyikan di satu tempat, Anda sterilkan dari unsur-unsur itu. Bagaimana Anda menata? Banyak pengorbanannya juga, banyak pengorbanannya dari sisi saya untuk mendidik anak, mengasuh anak. Itu hanya dapat dari support dari keluarga saya, mereka, dari orang tua saya. Ya, dan saya juga menekan diri saya untuk tidak memberitahu ini narkoba ke anak-anak saya. Karena saya tahu narkoba itu gimana dahsyatnya kekuatan dia untuk merusak orang. Dari sisi itu saya ambil hikmahnya, bahwa anak jangan sampai tahu saya dihukum, jangan sampai tahu saya di. Jadi ceritanya selama ini anak-anak Anda itu tidak tahu kalau Anda mendekam di penjara? Tidak pernah tahu. Oke, Bani yang beritahu. Dan memberitakan Bani. Fani lagi ini. Fani lagi. Dari kesannya Bani, jadi. Lama-lama Anda juga jatuh cinta sama Fani ini. Ya, mudah-mudahan dia jatuh cinta sama Allah. Oke, terus. Jadi selama ini keluarga tidak tahu, anak tidak tahu. Keluarga saya tahu. Tahunya anak Anda ada di mana? Saya bekerja, mungkin ada bekerja di luar negeri, kadang bekerja di, pokoknya berpindah-pindah lah. Tapi fase ketemu mereka itu ketika Anda keluar dari lapas, ya, izin? Ya mungkin saya prioritas kadang mendapat izin di mana, mungkin berobat atau apa, saya suruh mereka nyamperin, berjumpa. Kadang juga saya di luar, saya jumpai mereka, saya habiskan waktu sama mereka.
Jadi mereka sisi-sisinya semangat sampai sekarang. Ya, artinya cukup intens dan butuh waktu cukup lama juga. Misalnya Anda bisa keluar dari sel berapa hari tuh bisa mau menghabiskan waktu? Kalau Mungkin 3 tahun itu 3 hari saya berjumpa. Bisa juga. 3 hari ya, 3 hari ya, 3 hari. Oke. Apa yang selama ini Anda sampaikan kepada anak-anak Anda, pada istri? Ya, saya ingin mereka jadi kebanggaan untuk saya. Walaupun dalam hati saya begini, tapi yang diperlihatkan mereka saya sangat bersyukur sama keluarga saya, bersyukur sama ibu saya. Anda yakin keluarga Anda, terutama anak-anak Anda, tidak tersentuh barang bernama narkoba? Saya yakin mereka udah ada relasi yang kuat ya, istilahnya dari SD, sekolah keagamaan, dari lingkungan juga mempengaruhi ya. Yang saya nilai lingkungannya bagus, dan yang diterapkan untuk motivasinya mereka harus berhasil jadi orang. Sekarang anak Anda tahu bahwa bapaknya adalah Freddy Budiman yang disebut-sebut sebagai bandar narkoba, bandar kakap ternama di Republik ini. Ya. Apa yang akan Anda sampaikan kepada anak-anak Anda? Ya, ini saya minta maaf sama anak-anak saya, akan saya lakukan minta maaf dengan mereka, bahwa saya lakukan ini juga demi mereka juga. Ini bukan sepenuhnya keberhasilan atau keterpurukan ini untuk dijadikan alasan mereka untuk patah semangat. Ya, mereka ada yang mengerti, udah mulai mengerti. Anak-anak Anda tahu Mas Freddy kalau Anda divonis hukuman mati? Tahu dan ibarat kata saya juga minta keadilan dalam hal ini, masih mengajukan banding, masih mengajukan, mungkin nanti saya lanjutkan kasasi. Dengan pemberitaan vonis mati itu kan yang berdampak bukan saya aja, beberapa orang yang ikut saya, beberapa teman saya, ada kurang lebih 5 orang ya, yang divonis mati, yang tersangkut masalah pengungkapan ekstasi itu, penangkapan. Yang banyak yang saya mau utarakan dengan bukti yang saya dapat, bahwa saya tidak pernah melihat barang yang dituduhkan ke saya 1.500.000 butir. Tidak pernah saya ikut pemusnahan dalam hal itu. Yang saya tahu, saya menyerahkan diri pada tanggal 28 Juni di rutan Cipinang. Oke, kita akan bicara soal itu nanti, tetapi poinnya adalah jika kenyataan tetap menempatkan Anda pada posisi Anda harus menjalani hukuman mati, bagaimana Anda mendeskripsikan, menjelaskan ini kepada keluarga, terutama anak-anak? Yang saya jelaskan ke mereka bahwa vonis mati itu hanya mungkin hukuman dari hakim ya. Pada faktanya yang bisa menghukum kita mati itu hanya Allah. Saya bilang, ya kalian bersemangat, saya juga bersemangat, itu menunggu sisa-sisa ini mungkin yang saya jalanin. Terus anak-anak juga bisa nerima, enjoy aja. Keluarga juga enjoy. Cuma mereka banyak-banyak menyupport saya ke agama, yang untuk bertobat, untuk ya banyak mendekatkan diri sama yang di atas lah. Demikian yang bisa kami kabarkan kepada Anda dan juga pemirsa Caca Anissa. Kami akan menginformasikan yang terbaru, yang terupdate dari kawasan Nusa Kambangan dalam segmen-segmen berikutnya. Kembali ke Anda di studio, Caca.